Ki, sebelum take podcast, belikanlah dulu abang rokok, Ki. Aku titip apel ini kopi. Aku mau martabak kali lah. Mana duitnya? Pakai duit kau. Pakai duit gua dulu. Agak lain, bah. Satu, dua, tiga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Jadi kiper cadangan terus, keluarga nggak keurus. Di film dia berbakat, sama bapak enggak dekat. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Istrinya batu bara, suaminya sering Q2. Badannya tatoan, sama bini jarang tektok. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Ngeri. Ciptain lagu setara Vicky Sianipar. Punya jingle tiba-tiba. Untuk pasukan bermarga yang bisa main gondang, daftarkan ke kami ya. Atau untuk pasukan pemarga yang bisa masukkan musik ke sini, boleh masukkan musik. Nanti tag kami. Ya, carikanlah kunci gitarnya. Betul. Nggak mungkin nggak ada kan produser musik orang Batak, nggak mungkin nggak ada. Ada, cuman nggak bagus. Ada atau enggak bisa kalian ganti liriknya tadi sesuai dengan kehidupan kalian. Betul. Kita Bisa udah aja. punya, kita udah punya template-nya. Kalau ini kan memang kehidupan kami masing-masing ya. Sama bini jarang tektokan. Ini nggak tahu tuh mana ngepans mana gong, nggak tahu dia tuh. Umpan gong nggak tahu. Bawaannya baper jadi. Astaga. Apa kabar semuanya? Apa kabar pasukan pemarga? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar pasukan bermarga? Kayaknya nanti kita bikin deh Mars pasukan bermarga harus kita buat tuh. Betul, betul. Kita pencipta lagu gampang lah. Tiba-tiba punya lagu sendiri. Dan ini dikirim tengah malam. Ya kan? Ini dikirim tengah malam kok di Iya. Ini dikirim sama si Q2. Iya. Tengah malam tiba-tiba. Bene. Kan kalian pulang kan habis kita bikin. Oh iya. Yang belum nonton di YouTube tonton ya. Kita bikin video di YouTube. Oh, iya, Kita iya. pulang bikin video itu kan kalian pulang. Kami duduk-duduk. Kita bikin apa lagi ya gitu. Malam tiba-tiba dikirim ke grup. Ini hafalin ya. Lirik bene. Oh, lirik bene. Lirik berdua tapi musik bene. Bagus. Yang paling anjing adalah ini gak ada gitar. Tapi dua gak ada yang bisa main gitar. Dua gak ada yang bisa main gitar. Tapi ini nadanya nada lagu apa? Kalau King yang Kong kalau harusnya kalau yang awal King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Itu doang, yang belakang udah original. Original. Tapi kan emang beda. Kalau yang King Kong tuh kan di F. Ini kita di M. Kita main Gak di ada M. kunci M. M ukuran baju. Kita main di M. Medium ya kuncinya medium. Pokoknya Pasukan pasukan bermarga cek YouTube. Yoi. Itu pertama yang harus kalian lakukan. Kita upload video. Terus kedua, pencet follow yang belum. Follow. Follow di di Spotify dan subscribe di channel YouTube. Pasukan bermarga nomor 1. Unfollow Rintik Seduh. Kenapa disuruh? Padahal tapi kemarin itu yang Enggak, dari tadi dia diam lagi mikirin pantun. itu yang punya rintik seduh si Sana itu mau dia main ke kita. Oh iya. Apa kita ajak aja dia Kok nggak kesini? kau bilang? Hah? Kita ajak aja dia Ada lah. kesini. Tahu dari mana kok? Kan dia ngebalas itu kita podcast agak lain.
Di mana? Di podcast agak lain. Oh, di akunnya. Di akunnya. Oh, admin yang ngomong. Admin ngomong ke sana, dibalas sama sana. Katanya, iya nanti aku dengerin. Ku bilang, itulah suruh main ke podcast agak lain. Mau dia Mau katanya, dia? mau. Biar kita suruh yang lain unfollow. Janganlah. Janganlah. Dia 2 proyekannya, satu lagi yang itu Kanvas kuas sama lemas. Kanvas, kuas, Lemas. lemas. Betul sih, memang Iya. abis gambar satu harian. Lemas memang. Siapa yang enggak? Kanvas, kuas, remas. Aduh. Asal gambarnya nggak bagus. Oh, iya. Kalau Itu adegan Titanic tuh. baru mau aku bilang yang remas ini kayaknya Leonardo DiCaprio lagi ngelukis. Iya. Sama Sarma. Leonardo DiCaprio sama Sarma si Morangkir. Siapa? Ada kawanku. Pas SMA. Enggak tahu. Kami enggak tahu. Kan kami nggak tahu kawan itu. Kau kalau ngomong tuh yang semua tahu. Kayak misalkan kemarin Argentina dengan Brazil dibubarin, semua orang tahu. Dibubarin Satgas Covid. Nah, itu semua orang tahu. Padahal nih, padahal ada nggak lagi party. Iya, padahal mainnya nggak di Kemang. Yang bubarin Dokter Tirta bukan? Bukan. Oh Neymar. Oh mangan. Kalian main bola nggak tahu ada kopat. Yang Argentina dibubarin. Ya inilah lihat anak-anak muda ini. Kapan kita mau selesainya ini? Ini pasti ada aja yang ngerekam nih. Messi, masih banyak covidnya ini. Habis itu kan ada yang di bawah. Messi, mau dibantu nggak kau lain? Astaga. Aduh. Sebentar ya lah. Pasti aku bantu. Kawan kita itu Batak pula, woi. Aduh. Bentar ya, Messi mau minum dulu. Messi minum. Messi minum. Wajar dong. Ya soalnya ke pinggir lapangan. Nonton video Tapi agak lain pula kau. Soalnya kan memang Messi nih habis pinggir dibawa kan. Iya. Nyampe ruang ganti, Messi juggling dulu dong. Aku yang kupikirkan apa Brazil Argentina itu lapangannya dibayar nggak ya? Kan nggak jadi main. Nggak sewa lah dia ini Bene. Makanya ada official yang teriak, ini siapa yang bayar lapangan ini? Soalnya di Lilan taruhan kalau bayar lapangan. Tapi emang menurutku agak aneh karena udah berjalan baru dibubarin. Dan ini kan bukan pertandingan persahabatan yang deal-dealan antar negara. Betul, itu enggak. betul. Udah ada agendanya di FIFA resmi. Dan ini kan kalender FIFA kan memang kalau di liga kan lagi ada jeda internasional kan. Ini resmi nih dari FIFA. Nah, gimana caranya orang ini udah main baru digrebek gitu. Harusnya sebelum bermain dikasih tahu dong progres-progresnya gininya gitu. Katanya ini tim Satgasnya mau masuk ke ruang ganti Argentina, udah mau diciduk di situ. Dikunci sama orang Argentina ruang ganti. Betul. Oh iya. Jadi orang itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena ruang ganti itu kalau udah tinggal beberapa menit mau pertandingan itu clear Betul. dari orang-orang lain. Karena Itu emang biasanya aturannya. mau ngasih strategi kan. Iya. Takutnya lawan tuh datang Betul. ngintip ya kan. Itu mau pokoknya Kukira karena ada handphone dalamnya. Takut hilang. Takut itu hilang. memang itu iya juga. Itu iya. Kunci motor, elan. Iya. Kalau itu Kita ya. nggak tahu. Kalau Aguero datang pakai motor, pakai Betul kereta sih, dia. betul. Messi bawa Asusnya bilang laptop. Neymar datang ke stadion naik beat. Boncengan sama Casemiro. Ketangkap polisi. Kok nggak pakai helm kok pemain Brazil aku. Polisi Brazil tapi kan. Tapi akhirnya dibubarin kan. Tapi yang bermasalah sebenarnya si tim Argentinanya ya. Iya, katanya ada pemain Argentina. Kan pemain yang dari Inggris harus kalau masuk Brazil tuh harus karantina 14 hari. Oh ya Liga udah jalan juga. Iya. Ya di sana udah 14 hari. Kalau lah diikutinya karantina, habis karantina datang dia ke stadion. Mak, berempat kita. Udah siap bang. Bang, udah nggak ada lagi mainnya. Udah kosong. Loh, tapi kan kalau gitu kenapa nggak si pemain Argentina yang dari Liga Inggris itu aja yang ya udah kau ganti keluar gitu. nggak bisa wah. Karena kan udah main nih 5 menit. Kalau ganti 4 orang kan
udah pergantian berbau. maksimal 5 orang. Iya. Iya. Makanya paling bener harusnya nggak usah berangkat itu yang 4 pemain dari Inggris. Tapi inti pula ya. Si Romero, Dari iya Le pokoknya. Celso, Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Starbucks. sudah Starbucks? Aku tuh Excelso. Jadi kan Romero, Celso, Starbucks. Starbucks. Janji jiwa. Harusnya mereka main ke lapangan, jangan lupa kantongin Bu Mame. Hasil Hasil PCR. Jadi pas datang, aku negatif kok gitu. Karena ini memang hasilnya negatif, makanya dibolehin FIFA. Iya. Dibolehin Federasi Sepak Bola main. Tapi orang Satgas Covid, enggak. Nakes penting, nakes. Ya, karena orang ini harus karantina kan. Orang ini nggak mau ke Wisma Atlet. Ditunjukin harus sama pemain Argentina. Nah nih aplikasi Peduli Lindungi aku. Udah 2 kali vaksin. Udah check in. 2 kali vaksin, terakhir swab. Nah, tengok. Oh, iya. Aduh, Ya, kacau. tapi kalau kondisi Covid itu dipaksain main bola, ngerinya kayak yang kemarin Denmark itu siapa? Erikson. Erikson. Tapi kan Erikson bukan Covid. Iya maksudnya, tapi kan di sepak bola ada yang kayak begitu, ada yang langsung Kolaps begitu. Tapi banyak ya yang kayak gitu. Kolaps, ya. iya, betul. Yang meninggal di lapangan Indonesia ada. Khairul Hudaya, kiper. Nah, ya, tapi itu kan bukan karena Serangan jantung, itu kan karena Tabrakan, benturan. benturan. Mendengar luda itu benturan di dada, ternyata di dalamnya ada yang pecah gitu. Erikson Karena tuh sempat dibawa ke rumah sakit kalau Khairul Huda meninggal di rumah sakit. Yang respect tuh Erikson para pemain dan penontonnya dan kameramen ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Para penonton. Bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Melongo aku nih kau kan. Melongo aku tau kau. Baru kali ini aku bingung. Enggak, si kamera juga enggak kepo. Penonton juga Tapi itu kan sempat dicibir karena ada sepersekian detik awal-awal yang langsung nge-zoom ya. Karena sebenarnya si kameramen pengen tahu keadaannya kan, apakah kejatuhnya, kesenggol, ke tackle kan butuh replay kan. karena live. Karena live dan Karena menurutku jangan disorot kamera biar nakesnya nggak grogi. Kalian ingat kan waktu Pak Jokowi disuntik vaksin, Gemetar. nakesnya grogi. Gemetar. Karena disorot kamera. karena live. Bukan karena disorot kamera, karena nyuntik presiden juga kan. Iya, karena nyuntik presiden dan live. Iya, grogi. Kalau Loh, nggak kau- live aman ya. Ya kayak. kalau panik nggak mungkin dia minta tepuk tangannya lah. Siapa yang nggak getar gila? Kau aja pun nggak ngapa-ngapain live getar kok. Pasti getar. Mana udah tua ya kan. Tapi pemainnya tuh keren tuh, nutupin langsung semua. Iya. Dikasih bendera Iya, dari dikasih penonton. bendera. Dan itu benerannya negara lawan. Iya, negarawan itu keren sih. Ada cannya juga kan apa siapa? Agak lain kau. Bukan. Pokoknya Dia nama nyebut Erikson lah, Erikson, nama saut-sautan Erikson, orang saut-sautan. itu. Ada cannya. We lose every week. You're nothing Arsenal. special. Itu Arsenal, We itu lose- Arsenal. Tapi Itu kalau Arsenal ya? tapi kalau pemain bola dimakamin itu ada yel-yel begitu cancan begitu. Enggak dong. Aku kan nanya. Tapi nggak tahu ya di luar negeri ya. Nggak tahu ya di luar negeri. Karena itu ada beberapa atlet-atlet yang pas meninggal itu dinyanyiin dinyanyiin nama-namanya. Oh, tapi kalau aku inget tuh yang si almarhum Khairul Huda itu Marsnya nih yang Oh, yang itu. Hey, sampai Iya, itu lagunya Erik Endang Endang Sukamti. Sukamti. Iya, tapi itu jadi diputar ketika mengenang. Tapi lagu itu sedih sih memang. Sedih. Ya, tapi yang kemarin juga kan waktu ada kapal selam itu lagunya itu juga slideshow foto-foto. Oh, iya, gitu. Untuk menunjukkan solidaritas lagu itu Iya. masuk sih. Pasang lagu itu di dekat kuburan. Lah, ya kan buat solidaritas. Betul juga sih. Kuburan. Cuman kan kalau di tempat aku agak susah sih ya, karena kuburan dekat rumahku tuh masih satu perkebunan punya orang. Gimana? Jadi ada kuburan, ada pohon pepaya, ada singkong, ada gitu-gitu. Di kuburannya. Iya, jadi kalau misalnya Itu kuburan umum. umum, Terus jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ya udah dibabat aja gitu. Selagi ada lahan kosong ditanemin sama warga. Gak bisa lihat tanah nganggu. Ya tapi harusnya ya tengok-tengok juga kan. Iya, tapi kan siapa juga mau makan mangga rasa kuburan. Apa mangga rasa kuburan? Mangga ya rasa mangga aja lah.
Mangganya ya rasa mangga Dia kan gila. ditanam di kuburan. Ya, Kau tahu tanam- nggak kopi misalnya ditanam di bekas lahan jagung, itu kopinya itu ada Rasa kandungan jagungnya. Betul, makanya ada kopi rasa jeruk, Iya. kopi rasa jagung karena nanamnya ada dekat-dekat anggur. itu kan. Iya, tapi kan bentuknya adalah fermentasi apa namanya sterilis apa diperas diperas. apa namanya apa? Cangkokisasi. Nggak kalau mangga kan karena itu karena nggak ada ini aja. Dulu kan tempat kakekku juga pernah tuh di dekat rumahku banjir, kuburan nggak ada yang tahu tuh Bir. Rata sama air. Terus? Kuburan tempat kami tuh rata sama air. Jadi yang ziarah udah nggak tahu ziarah di kuburan siapa. karena banjir. Oh, pas banjir. banjir. Pulanya pas banjir. Musim ziarah. Sebenarnya bukan pas banjir sih, karena kuburannya kami itu sebelah sungai. Jadi sungai meluap. Meluap. Emang nggak ada pemikiran kalian waktu memilih areal kuburan itu? Wah, ini kau nggak tahu sih tempat kuburanku tuh sebelah pabrik getah juga. Dan kayaknya dulu tanah wakaf tuh banyak, tapi kayaknya jarang orang yang mau ngasih gitu loh, Ben. Paham gak sih kok? Jadi tempat wakaf gitu. Jadi jarang ada yang mau ngasih. Kalau kuburan di tempat kan serem gak sih? Tempat aku kayaknya nggak serem deh. Aku kuburan dekat rumahku. Daripada nanti terakhir kan. Udah ini aku yang terakhir. Asik. Asik. Biasanya dia yang paling ngotot. Aku dekat rumahku tuh ada kuburan Cina. Kuburan Cina itu. Jangan rasis dong. Jadi bilangnya apa? Kuburan apa? RRC. Kuburan RRC lagi. Masa kuburan negara? Kuburan Kuburan Tiongkok. orang Tionghoa. Orang Tionghoa. Tapi iya sekolah. Aku sekolah di kuburanmu kali ya? Kenapa? Karena sekolahku tuh dibangun dari di atas kuburan RRC tahu? Kok kuburan RRC sih? Tionghoa. Kuburan Tionghoa. Iya, aku ada momen keluarin main kami belajar baca nisan. Di mana? Di SMA 5 Binjai. Oh, ada. Ada. Makanya banyak hal yang kesurupan pampir. Karena di dekat rumahku itu kuburan Tionghoa kan. Kuburan Tionghoa. Udah kuburan Cina aja lah Iya, orang kuburan juga ngerti. Cina. Ini gara-gara Kuburan Cina aja lah orang juga ngerti. Itu rame setiap kalau kita kan ziarah. Ya. Mereka ada ziarah juga. Namanya Cinbeng. Nama ziarahnya mereka Cinbeng. Cari deh biar betul. Aku betul. Aku sekolah Cina 9 tahun loh. Ya kan tolol tapi. Namanya Cinbeng. Ya kan kok goblok sekolahnya. Tapi tahu. Nah, Cien uang. Itu dekat Imlek kan? enggak lah kayaknya. Enggak tahu aku dekat Imlek atau enggak ya. Ziarah kubur warga Tionghoa. Cengbeng. Kan salah kok kan? Cengbeng. Kau kasih I tadi, cengbeng. Ya, kalau Cien uang. Iya, cengbeng. Cengbeng. Asik berat. Kalau aku tahu, cembeng juga aku Beng tahu. beng Beng, beng beng, beng beng, beng beng. beng Cengbeng ya. Namanya Cengbeng itu setiap tanggal 4 rame. Nah, itu Setiap tanggal 4 apa? Setiap bulan 4 April. Iya betul. Setiap April. Oh iya, aku juga tahu. Oh iya. Aku juga Setiap tahu. bulan April. Jadi itu dimanfaatin orang-orang dekat rumahku untuk meraup rezeki. Dengan cara? Membersihkan kuburan, Pak. Oh. Sama kayak kalau muslim kan ziarah gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, meraup keuntungan dengan mencari Bersihin bersihkan kuburan. sama jual lingkaran. Jadi orang Cina ini kalau mau ngebakar-bakar persembahannya itu harus di dalam lingkaran gitu. Oh, kayak kendi. Bukan kan di lingkaran aja kayak gelang lingkaran gitu besar Terbuat dari apa? dari pelepas sawit. Pelepas sawit itu iya, dipotongin, diambil, dibuat lingkaran agak besar. Tahu nggak sih hula hoop itu? Kayak hula hoop itu tapi lebih besar lagi. Jual-jual itu. Ya karena kalau ulap itu nggak muat dong. Jual-jual itu, jual-jual Ada itu. pinggangnya juga kan kalau hula hoop, makanya enak dibakar. Masih ada pinggangnya. Ada pinggangnya. Masa nggak Nah, ada pinggangnya? yang jadi masalah buatku adalah mereka tidak hanya bekerja, selain mencari rezeki, mereka mencari dosa. Apa dosanya? Mencuri buah-buahan. Sama ini. Ini aku lakukan juga ini. Oh, ini ya apa yang persembahan? Iya. Betul. Serius Ki dicuriin Ki. Yang paling sering aku juga melakukan sih curi jeruk malkis. tapi nggak tahu kenapa ya jeruk malkisnya itu nggak ada rasanya. Itu betul tuh. Nah, ini dia. nggak tahu nih. Ini kita nggak tahu ya. Ya betul. Katanya kalau dimakan nggak ada rasanya Nggak ada semuanya. rasanya. Terus kata Nah. itu emang udah dimakan Sama arwah. Iya. Arwah, betul. Berarti kan harus pilih-pilih buah juga kan. Betul. Kalau mau naruh, nggak mungkin sawit ditaruh beminya. Memang sawit buah, tapi arwahnya mau makan cuman. Beminya Masa iya dia sama itu lilin-lilin itu, lilin-lilin Iya, lilin panjang itu gitu. kan panjang kan. masa sawit sih. Setelah meninggal dia masa lolos
PTPL. Maksud lu kan gue bilang. Kata dia, disuruh berkebun. Makanya kan itu harus ditengok buahnya apa. Itu banyak. Oh, Benda nanti menjelasin mencurinya ya. Aku selain jualan lingkaran sama bersih-bersih. Nggak apa-apa, kau ceritakan aja punya kau. Ini kuburan ini dipakai buat cewek kalau nggak pas lagi tempat ziarah. Tapi emang dia ini Karena kenapa? Cantik dan tidak serem. Tidak menyeramkan Tidak kuburan menyeramkan. Cina tuh. Yang paling menarik itu ini marmer dia, bukan semen sembarang Iya, semen. bukan semen sembarang semen. Cakep. Iya kan marmer, kau lihat Iya, tuh iya, iya. marmer. Oh, orang itu Indah. cewek di sini ya. Iya, sama ada dinding-dinding yang menutupi ya kan. Ah. Dipakai untuk bercewek. Ya, maksudku kenapa main cewek di kuburan? Dan di samping kuburan Cina ini ada kuburan orang Islam. Oh iya. Pas ada di tempat bersampingan kan kuburannya. Jadi kalau orang itu mau main cewek tidak berani dari kuburan Islam jalannya. Jalannya dari kuburan Cina, tapi berceweknya di samping kuburan Cina yang samping kuburan Islam itu. Takutnya kalau lihat kuburan yang Islam itu mau ngapain glende gitu. Aku nggak ada. Maksudku kenapa memanfaatkan ini sebagai tempat mencek sama Karena kan prinsipnya bercewek itu gini, tempatnya sepi. Sepi. Yang kedua gelap, Sama- jarang orang lewat. Masalahnya di sini udah rame. Karena banyak yang bercewek. Alah, emang kalau misalnya di Jakarta kali ini ya Kemang kali ya. Dan kerjaanku adalah ngeten. Ngeten tuh mengintip, Ngintip orang kan banyak Karena- pohon-pohon tinggi kan. Karena nggak mungkin kan mereka ngaduin becewek-becewek kan, karena semuanya kriminal Iya, kan. Semuanya betul. Jadi pelaku. cari lapak-lapak. Jadi Mas pernah lah ngintip lah aku diajak kan pertama kali. Ngintip kan ngos-ngosan gitu kalau lagi ngintip. Kau ngintip ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Soalnya kan ngintip orang tuh ciuman itu gitu. Tangan kau gerak ya? Enggak. Ya, tapi emang kalau ngintip tuh emang deg-degan, Ben. Dah. Adrenalin. Naiklah ke atas pohon. Sam. Di pohon rame 5 orang kami mengintip satu itu. Oh, berarti gini. Loh, kok di sini? Loh, kok di sini? Enggak, ini memang berlima Oh, kami. memang kumpul. Memang kumpul di pohon itu. Oh, kalian Kami berlima. mengintinya kalian Berkelompok. Kalian datang sebelum atau setelah orang itu berpacaran? Sebelum orang karena kami pacaran. tahu itu memang lapak. Yang biasa di situ anak-anak SMA. Oh. Kami kan masih SMP kelas 1. Jadi ini orang ini kayak sniper. iya, kayak sniper. Jadi kalau Pak Jokowi mau kunjungan, sniper udah ada di situ duluan. Iya, dari setengah hari iya. sebelum. Manjat kan, yang gue pikir kan mereka pacaran nih. Kan ada tempat khususnya. Mungkin mereka udah tahu nama ini kuburan siapa gitu. Dek, ke kuburan ini yuk gitu. Ya ke kuburan Andi Lau yuk. Gitu. Misalnya ya. Naik ke atas kan. Udah ada namanya kan. Naik ke atas tuh kan rame 5. Iya. Terus kan nggak nampak kadang ketemu. Awas. Di tengah si kawan lagi ciuman, kepijak ranting rapuh kawanku. Pertak. Keretak. Kalau cuman keretak, ketahuan nggak jatuh di depan dia. Jatuh di depan yang lagi ciuman. Burebak anjing. Ngapain kalian? Lari. Kalian nggak ada otak kalian ya? Kau pun nggak ada otak. Ciuman kau di kuburan lari. Di depan makam orang Cina. Aku hancur kali. Pasukan Pemarga. Masak air. Bukan pantun. Ada apa? Jadi BRI Liga 1 itu akan dimulai lagi setelah lebih dari 500 hari udah vakum kita di Qatar. Lama kali ya. 500 hari ramah kali itu. Lama tuh, setahun lebih. Nah, Lo jadi- bukannya diundurnya gara-gara COVID-19? Betul, gara-gara COVID-19 dan ternyata nih faktanya adalah liganya belum ada sponsor. Ih, kayak pensi SMA ya. Liganya udah ada tapi nggak ada sponsor. Nah Iya. makanya ini tenang kalian. Hah? Ada sponsor yang udah datang di Liga 1 sekarang. Ih, siapa Sponsornya BRI. Dia jadi sponsor di kompetisi tertinggi di Liga Indonesia. Ih, berubah lah namanya ya. Berubah jadi BRI Liga 1.
KTM pertama aku BRI loh. Bukan cuman gara-gara bergulir gitu aja, Berry kan. Ada manfaat lainnya ini kalau bergulir Liga Indonesia. Banyak manfaatnya. Cok, bentar dulu ya. Kalau aku pikir-pikir, kalau nggak salah dengan berjalannya BRI Liga 1 ini bisa menggerakkan perekonomian nasional, khususnya industri sepak bola dan turunannya. Macam mana tuh? Apa contohnya? Turunannya? Iya. Ke bawah. Bukan dong. Betul, ya betul lah. Kalau kenaikannya ke atas. Iya. Salah satunya usaha konveksi jersey. betul. Laku lagi, orang beli lagi. betul, Kalau nggak ada sepak bola ngapain pakai baju bola ya? Iya. Lalu selanjutnya penjualan merchandise tim. Itu bisa jadi pemasukan tim kan. Iya. Sampai sepatu bola jadi bisa jalan lagi. Betul. Jangan- Siapa juga pakai sepatu bola nggak main bola bilang. Nggak mungkin pakai sepatu bola ke mall kan. Ditengok orang keletak. Di mall pakai sepatu bola ngapain? Iya lah, itu jalan. Karena aku dikasih info itu dari penelitian LPEM UI. Orang itu bilang kerugian ekonomi kita itu gara-gara sepak bola berhenti itu 3 triliun rupiah. Dan dia bilang yang terdampak itu ada 24.000 orang. Banyak juga ya. 24.000 orang. 24.000 orang. Termasuklah keluarga besarku ya. Karena memang Keluarga besar bukan nggak pemain bola sih. Tapi jualan sepatu bola. Nah, selain masalah ekonomi, sebenarnya ada juga nih efek lainnya. Apa itu efeknya? Kan timnas kita tuh sepak bolanya tuh lagi turun-turun kan. Ya. Betul. Kayak mana mau naik kalau pemainnya nggak ada yang main ya. Nggak ada yang ikut kompetisi kan. Jadi kalau ada kompetisi, pemain sering main, jago, jadi timnas pun gampang milih pemain, prestasi bisa naik. Betul. Satu lagi, gara-gara nggak ada kompetisi Liga 1 berjalan kemarin, posisi Liga Indonesia itu turun jadi peringkat 24 se-Asia. Yang tadinya ada di posisi 10 besar, sekarang 24. Untung ada BRI. Ini nih, aku tuh sama Berry tuh udah bonding kan. Kita sudut pandangnya tuh sama nih. Apa tuh maksudnya? Karena aku ngerasa sepak bola di Indonesia ini adalah olahraga yang paling digemari masyarakat. Betul. Kalian semua pasti main bola kan. Betul. Nah, dengan berjalannya BRI Liga 1 ini diharapin bisa ngasih semangat sama motivasi. Karena kan kondisi bangsa kita lagi drop-dropnya nih. Betul. Dengan main bola kita Semangat nonton lagi ya kan? olahraga imun naik. Betul. Iya. Jadi buat kalian semua pasukan bermarga yang lagi mendengar ini, jangan lupa kalian tonton BRI Liga 1 ya. Tapi ingat, Nontonnya di rumah aja. BRI Liga 1 lebih dari sepak bola. Tapi makam Cina dengan Kristen itu nggak jauh beda. Kristen atau Katolik ya? Iya. Nggak jauh beda, bentuknya dari marmer-marmer, cantik-cantik gitu juga. Tapi bang, Betul. kalau Kristen atau gitu, Biasanya- itu nggak luas bang. Iya. memang. Ini luas mereka. Memang Ada luas. itu. Di situ kami bilang kuburan kaya kami bilang. Karena luas kali. Ada kolam renangnya. Ada Macam itu. kolamnya. Diego Hills apa? San Diego. San Diego, Hills. Diego Hills. Aku tuh mikirnya Diego Michel. Ya, Diego Hills Michel juga. kan Kok udah kuburan gue pikir. Iya. Ada Michel kolam kan- renangnya, katanya biar arwah-arwah di sana nggak bosan. Ada itu. Bukan yang mancing, udah. Kami bilangnya kuburan kaya. Ada kolam renangnya. Tapi itu beneran kuburan ada kolamnya atau rumah yang ada kuburannya? Bedain. Kuburan Ini dah, memang ada dipasang biar dia bisa main-main di kolam renang Iya. gitu. Gitu kan kepercayaannya, Oh, iya. kepercayaan kita kan beda-beda. Mahal loh, kuburan Cina tuh mahal loh. Mobil-mobilan, uang-uangan dari kertas yang dibakar Iya. itu mahal. Mahal. Karena katanya apa yang dibakar di sini sampai ke sana. Iya. Nah itu juga bakarnya jangan sembarangan. Jangan sampai bakar angkot. Kan narik di sana. Angkot bapaknya Bang Boris lagi. Pas sampai saya, iya. Ngangkut lagi aku. Aduh kacau kali pola pikir kau. Aduh. Terus itu karena Queen Elizabeth kesal. Di sini malas-malasan, di sana kok kerja. Dibikin ngangkot lagi. Dibikin ngangkot lagi. Makin gondok dia di sana. Iya. Nanti kau bakar palu sama paku. Bapakmu kerja lagi nih. Tapi itu kan kepercayaan Iya. beda-beda. Itu kayak Beda lah nanti. Dibakar kamus bahasa Inggris. Bapaknya ngajar lagi di sana. bukan masalah itu. Bapak ngajar. Bapak bebek meninggal dibakarkan karikatur Bene. Kertas gambar Bene biar akrab.
Ke sini kau. Iya. Aduh. Ya, tapi itu yang gue bilang tadi, kuburan Cina dengan kuburan Kristen atau Katolik itu mirip-mirip lah. Mungkin beda ya besar Iya. lapaknya. Besarnya ya, tapi secara cantiknya Iya. bangunannya mirip betul bang. Kayak kubur bos cowokku Ha-ha. sama kakakku kan itu di Bandung. Ha-ha. Itu Nggak- dekat-dekatan. nggak Bandung sih, di Cimahi. Sebelah-sebelahan mereka. Sebelah-sebelahan. sebelah. Ada yang kuburan orang Batak tuh ada yang panjang besar. Itu memang udah di booking untuk satu keluarga besar. Iya. Oh, gitu. Biasanya ya. Pajaknya pun beda. Kena pajak dia. Ada pajak. Gila kok pemakaman ada pajak. Kuburan kena pajak. Bayar pajak. Bayar gila kok. Kayak mana itu kalau ziarah kan? Cemana lah ini Pak pajakmu. pajakmu mati. Bantulah tolong. Daripada ditarik kau nanti. Ya ditarik aja kan nggak bayar pajak. Jadi kalau nggak bayar pajak bisa ditindih. Ditimpa. Oh, ditindih. Ditimpa. Kalau Tahu ditindih, nggak tahu? kalau ditindih nggak apa-apa, asalkan jangan taruh luar. Diambil keluarin masukin yang baru. Ditimpa iya. Kalau itu ya ada uang sewanya dan harus Iya. dibayar. Kalau nggak kau bayar sewa itu, kuburanmu keluargamu ini dikerok ditimbun orang lain. Ditimbun. Dianggap udah nggak ada yang ngurus lagi. Iya. Kalau nggak salah yang kalau misalkan memang nggak booking ya, itu 80.000 setahun apa? Oh, ya Oh, murah. 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 Tapi kalau yang kosong tapi di booking gitu 200.000 apa setahun beda. Kayaknya di tebing nggak gini lah. Belum, masih banyak iya, lahan lahan kosong. banyak. Masih banyak tempatnya. Iya, Iya, di iya. kota-kota biasa kayak gitu. Iya, kalau bos cowokku sama kakakku di kuburan Kerkov sebutnya, Kerkov di Cimahi. Apa tuh kepanjangannya bang? Enggak ada. Enggak. Kayaknya penemunya itu orang Rusia ya. Enggak. Jadi di sananya itu kuburan orang-orang Belanda. Oh. Harusnya kan Rusia Resmi, ya. resmi. Kuburan orang Belanda. Iya. Nggak marah bapakmu disamakan sama penjajah. Nah, itu dia Nggak marah ngomong. aku sama penjajah katanya. Ben, kalau dia bisa marah berarti dia belum di situ. Nah, yang di sana itu jadi kayak kotak lah gitu, setengah ke sana itu punyanya ya si Kerkov itu. Oh. Cantik lah dia terawat apa segala. Ada bedanya nggak? Kalau yang Belanda tuh cemana bentuknya? Rapi aja kayak Taman Makam Pahlawan gitu. Rapi. Oh, nggak aneh-aneh itunya ya, Enggak, pagar-pagar rapi nggak semua. jelas ya. Taman kuburan Belanda Kerkov. Oh. Kerkov, ya. Wih, cantik kali. Itu orang itu. Oh. Bapakku di luar pagar itu. Jadi ini ada komplek bagus. Betul. Nah, ini perkampungan. Iya. Jadi buat kalian yang dengar sekarang kami lagi ngelihat gambar makam Kerkov. Ya, Bagus memang. Ternyata Kayak Taman Pahlawan. makamnya Bapak Bang Boris di luar ini. Di Iya, iya, luar. betul. Di luar Kerkov itu. Iya, iya. Memang yang agak brutal ya. Agak padan aja dia. iya. Gitu, sebelah-sebelahan sama kakakku itu. Gitu. Bang, coba bentar. Nama bapak bang siapa kita cari dulu di sini? Enggak bisa. Ya? Melvin Manula. Bentar ada enggak ya? Enggak ada. Rupanya pas kita search ada foto yang dada-dada. Hai Boris. Ya ampun. Aduh serem kali Ben. Lagi ngomongin aku kan? Ben. Ah, jadi kalau di makam itu dari dulu tuh suka ada permainan-permainannya itu. Misalkan, kan pertama dikubur kan tanah. Ya. Tanah kan. Mau dirubah jadi bentuk marmer, itu kita nggak boleh bawa tukang sendiri. Iya. Harus orang situ yang ngerjain. Oh. PS. Bahan-bahan harus dari situ. Dari situ. Oh, lebih ke bisnis ya? Iya. Nggak tahu lah, mungkin iya, memang iya. sudah begitu Ya, aturan aturannya. mainnya Iya, gitu. iya. Yang mana harganya juga Lebih lain, mahal. ya. Gitu. Jadi kalau mau dibangun jadi marmer harus dari situ gitu. Dan tukangnya pun harus dari dia gitu. Bosku pernah ditelepon sama yang biasa jaga, kan ada yang biasa tuh dibayar tuh tukang Iya, bersihin untuk- makam. Ada yang setahunan gitu, ada yang bulanan. Ada yang pas kita datang ziarah doang, ada Ya, juga tuh. tapi biasa mereka lebih menyarankan, Bu, saya tahunan aja lah. Iya, Jadi iya. kapanpun ibu datang ke sini udah beres gitu. Iya, iya. Betul. Dia Udah bersih biasa rapi. kalau di Islam tuh mau lebaran dia Pas puasa. Iya pas puasa muter tuh. Iya. Dia muter ke rumah-rumah yang ada keluarganya di situ. Oh, dihafalin berarti alamatnya. Iya, dihafalin. Kadang-kadang Soalnya kalau yang Islam tuh dekat-dekat rumah biasanya Betul. kan. Kalau yang Kristen agak-agak jauh. Jauh. Itu pernah mamaku ditelepon, Bu, ini yang biasa bersihin makam ibu udah meninggal orangnya. Mau dipindahin nggak? Oh, aku kira ibu mau bersihin nggak? Ibu mau gantiin saya Balas enggak? jasa katanya. Ibu mau gantiin saya enggak? Jadi Bukan, ditelepon mau ganti ke gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kalian aja urus atur situ gitu. Tibalah waktu Natal, datanglah mama aku sana. Loh, Pak Deden, lo katanya kemarin meninggal katanya. Hidup orangnya ada. Orangnya
ada. Serius? Loh, serius, orangnya ada. Oh, mau digulingkan, mau dikudeta. Oh gitu. Iya loh. Tasnya udah ganti sama ini, ada yang telepon saya. Ah enggak bu, ini saya masih ada, sehat katanya. Nggak dibilang kemarin memang sempat cuman gak enak, saya akhirnya hidup lagi. Saya sempat tuh kemarin cuman saya mikirin yang bersihin makam siapa. Gitu. Saya kok nggak enak gitu. Ninggalin sesuatu yang belum beres tuh Belum nggak enak. beres. Gitu. Akhirnya saya hidup lagi deh. Akhirnya gara-gara itu mama aku langsung ya udahlah pak, dikasih proyekan lagi. Bikin pagar. Gitu, jadi dipagerin lah itu makam bapakku sama kakakku yang cewek itu. Jadi dibikin pagarnya biar Iya, cantik iya. lagi. Per makam pagarnya berarti. Berarti kan Udah gabung. oh berarti makam bapak abang sama kakak abang dipagar jadi satu kan? Bukan satu-satu dipagarin Oh bukan, kan? dipagar. Jadi ada dua kuburan, dipagerin jadi Iya, kotak jadi gitu. satu. Ya Oke. gitu. Berarti butuh satpam tuh kan tuh jaga-jaga pagar itu tuh butuh satpam. Kan nggak banyak keluar masuk. Nggak banyak keluar Oh, iya, masuk. nggak banyak, iya. Kalaupun keluar masuk tinggal ke atas aja dia. Nggak perlu buka pagar. Kurangnya pengalaman bos cewekku adalah nggak tahu apa-apa kan, dibilang gitu ya udah bikin aja lah. Gitu. Betul. Udah dibikin, difotokan, tengok pagarnya cantik, udah dicat putih, anti karat, anti yang panas begitu-begitulah. Karena kan di makamnya pasti kejemur apa segala macam. Pakai no drop ya kan? Enggak dong. Nggak kan ada buat bocor, tembok. itu bocor. Nggak Tembok. nggak ada pula protesnya. Mak bocor, tolong lah. Nggak ada yang kayak gitu. Bocor, bocor. No drop buat tembok. Ini pagar. Pagar nggak perlu bocor. Ya. Emang bolong aja. Datanglah kami jarah lagi Natal tahun selanjutnya ke sana. Tuh hilang mahkota-mahkota di pagar itu. Hah? Yang runcing-runcing di pagar, Iya, iya, bunga-bunganya itu yang di Iya, pagar. iya. Hilang. Hilang. Di Tapi atasnya aja itu yang hilang. Sak pagar-pagar bawah tiangnya itu enggak. Hanya si bunga-bunga atasnya itu aja yang hilang. Yang runcing-runcingnya aja. Oh, besi. Siapa yang ngambil? Nggak tahu lah ya, orang-orang situ nggak tahu siapalah gitu. Terus mama aku komplain kan. Aduh, padahal ini gimana kok begini? Iya bu, emang biasa terjadi seperti ini. Kesel mama aku. Terus ngapain kau sarankan aku bikin pagar? Udah tahunya kau ini terbiasa kayak gini kejadian. Iya pula. Foto masalahnya di mana? Di Pak Dede. Dia ngirim foto pas itu kepasang. Foto tuh dibuang nggak dikirim lagi, diambil lagi, ditaruh dipasang sebelahnya lagi. Dia mau moto lagi kirim ke keluarganya gitu tuh. Pak Deden tuh kerjaannya itu. Tapi aku curiga maksudnya kan nggak semua kuburan di situ berpagar kan? Iya. Mungkin kuburan lain iri, ya kan? Jadi Aku ambil atasnya aja untukku katanya, siapa tahu. Jadi kalau katanya sih itu, oh ya ada lah. Anak-anak bandel lah ya. PS lah ya. Ada yang asal berpagar. Tapi itu bisa dijual, emang laku. Ya kan besi Ben. Besi lah. Oh, Dan iya. mahkota atasnya kan itu yang pentingnya kayaknya, pemanisnya kan Betul. itu. Iya. Itu kan tinggal dilas lagi aja jadi udah. Betul. Ya kan Katanya dijual kalau terpisah. atasnya itu enggak dijual terpisah. Bawa gergaji besi lah dia berarti itu ya. Iyalah. Enggak, kalau mahkota itu sebenarnya enggak pakai gergaji besi, dipotek kan gini. Kayak ngambil spion, kayak ngambil spion. Iya, patah. Ada yang patah itu. Enggak Sering kau ya? susah. Sering ya? Aduh, ketahuan lagi. Jangan-jangan kau yang nyolong di tempat Jauh makam. kali aku dari Medan ke Bandung ngambil itu aja. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh kan memang apa namanya dilas, dipindahin gitu kan. Bisa aja kan yang maling untuk rumah dia kali, untuk pagar-pagar rumahmu. Tapi Cek dulu. maksudku apa seberani itu gitu. Maksudnya kan masih banyak rumah orang lain aja, jangan di kuburan. Dipukulin. Kalau rumah orang dipukulin. Iya, kalau Di ini kuburan paling cuma dihantuin ya. Dihantui Cuma doang ya. dihantui. Iya, dihantui rasa bersalah. Dihantui rasa bersalah. Literally. Literally. Emang Kalau maling. kuburan aku jadi ingat cerita bapakku. Ini nggak tahu betul apa enggak ya. Pokoknya dia cerita ke aku. Nah. Jadi Ini sebelum negara api menyerang. ya sebelum Pasti masih kecil-kecil kau nih. Jadi dia itu dulu sempat SMA di daerah Huta Ginjang sana, daerah Danau Toba sana lah. Gitu. Huta Ginjang tuh kuburannya orang Batak zaman dulu, orang Samosir. Iya, Nama tempatnya. iya nama tempatnya gitu. Jadi Huta Ginjang itu adalah bukit paling tinggi di Toba Samosir. Terkenal itu sebenarnya wisata. Tahu aku di ini kan ke Yang masih ada mayat-mayat begantung gitu-gitu kan. Oh enggak lah, udah. Tutu itu ya. Tutu mah Samosir. Bukan, itu tuh sama kau sok tahu ini. Tomo. Tomo mah Bukan. dekat Parapat. Pokoknya ini tuh Dia dari dekat Bali, Silangit, dekat Silangit. Dekat Silangi dari Bali. Sibolga. Oh stop, udahlah Indah. Udah dibilang dari Bali, kok Jadi ke arah pokok- Silangit. Pokoknya dia SMA di sana lah sama tempat saudaranya karena bapak mamanya kan di Dolo.
Dolok Sanggul. Dolok Masiu. Dolok Masiu. Banyak, dolok tuh banyak. Banyak sih, ya. banyak. Kami bilangnya Dolok aja, Dolok Masiu. Iya. Kadir. Nah, SMA di sana. Nah, biasa Doyo. Aku dengar nggak apa-apa. Terus biasanya kalau kita SMA numpang di saudara gitu kan suka berantem. Ya. Nah, di daerah sana tuh kita orang Batak sih bilangnya tugu. Tahu nggak? Jadi kuburan yang keluarga besar tapi bukan kuburan, tinggal tulang belulangnya aja. Jadi ada Batak tuh ada istilahnya mangokal holi. Iya. Membongkar tulang belulang. Jadi kayak bapakku nih, misalkan nanti udah 30 tahun dari Kerkhoff itu dibongkar, diambil tulangnya, dibawa ke tanah kelahirannya. Oh, Jadi di gitu. sana sudah ada kayak bentuk apartemen lah kasar katanya satu keluarga besar. Tulang belulangnya gitu. Gitu. Jadi ada Jadi itu nanti di tempat itu semua tulang belulang orang-orang yang kelahiran situ dikumpulin di situ. Iya. Yang sudah meninggal. Yang satu opung, satu nenek, Tapi satu kakek. ada tenggat waktunya nggak berapa puluh tahun baru dibongkar? itu nggak tahu antara waktu atau kemampuan ekonomi gitu. Ada prosesnya Karena gitu. ngebongkar makam kan agak mahal ya. Iya itu Iyalah. mahal itu dan harus dipestakan, nggak bisa Iya. sekedar yuk kita bongkar yuk, nggak bisa. Kalau yuk kita bongkar yuk jatuhnya nyuri makam. Nggak bisa tuh, ganti celana pendek kok bongkar makam nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus dipestakan. Iya, Nah, kayak gitu tugu itu kita tuh. bilangnya. Jadi itu ada macam beberapa tingkat, terus kita bisa buka-buka ruangnya untuk naro. Jadi kalau nanti ada yang baru datang dibuka taro gitu. Ada laci-lacinya. Ada laci-lacinya. Dan itu menunjukkan apa ya, kasta atau enggak kemampuan ekonomi seseorang dari Betul. bentuk bangunannya. Nah itu tuh adu gengsi orang-orang Batak Iya. main di situ tuh. Berarti lebih ke keluarganya ya? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang sukses nih gitu kan biasanya kita bikinlah tugu keluarga kita gitu. Boris karena lah tuh nanti tuh ya. Iya nanti Kita berempat inilah kena. yang makmur-makmur lah nanti membiayai. Iya. Jadi cerita bapakku ini dia kalau berantem sama Keluarganya itu. keluarganya itu yang tempat dia numpang berantem ribut, pergi dia katanya nanti. Pergi dia habis itu pasti dicariin kan, khawatir kan nggak pulang-pulang. Udah malam nggak pulang-pulang gitu, keliling kampung nggak jumpa gitu. Nanti balik berantem lagi dia cabut, dicari keliling kampung nggak jumpa. Ternyata dia bilang aku tidur di tugu katanya. Sumpah kok. Sumpah ngaku dia. Iya. Pokoknya aku kalau berantem nggak mikir aku bisa masuk ke tugu tinggal buka pintunya masuk, itu cuman tulang-tulang doang kok. Cuman paman-paman doang kok ya. Bukan tulang itu. Bukan tulang gitu. Bukan tulang paman. Oh, bukan Bukan tulang paman. Kukira cuma paman-paman Cuma doang. tulang-tulang doang, akhirnya sempit lah kalau banyak. Tulang-tulang semua. Bandel kali, padahal aku pas anak-anak lewat aja aku takut loh. Dia nginap di situ. Nginap dia di situ. Bandel kali memang. Cuman tulang-tulang aja kok. Rame berarti. Tapi ya. kalau Tapi soal pernah nggak, Bab? Aduh, nggak usah. Lanjut, Ben. apa itu Nggak udah, jalan, Ben. gitu. Tapi kalau soal kuburan Cina aku juga ini bodoh kali menurutku. Jadi kuburan Cina itu nggak jauh dari rumahku. Kalau naik kereta tuh cuman kayak 5 menit. Nah, Jangan-jangan rumah kau itu juga salah satu bentuk nantinya jadi kuburan Cina. bisa juga. Bisa Mungkin kalau misalnya makin udah banyak makin nyampe banyak. ya kan nyampe. Nah, aku tuh sore-sore suka lewat-lewat sana. Lewat-lewat selain kalau ada jarang ambil jeruk gitu. Lihat cewek apa namanya? Mesum. Mesum, intik-intik gitu. Ngintip-ngintip. Satu kali aku lewat situ. Tapi aku Kau bukan sakiti nggak? satu Kali kali. kau sakiti hati ini masih ku maafkan. Lanjut. Tapi aku Ya. tapi aku bukan orang sana. Maksudku aku nggak anak kampung situ lah. Karena masih jauh gitu. Jadi aku lewat sebenarnya nggak ada yang kenal. Nah, nggak tahu abang ini entah dia kenal aku atau apa enggak. Dia lagi ngecat kuburan Cina. Betul. Lagi bersihin ngecat gitu, dipanggilnya aku. Dek, sinilah katanya. Dia satu orang. Di situ. Kenapa bang? Belikan dulu abang tua katanya. Terus dikasihnya uang 100.000. Kupikir, oke bang, kupikir kan. Pas habis itu aku niat mau berangkat beli tua. Berangkat aku. Di tengah jalan kupikir-pikir, abang ini kan nggak kenal aku ya. Iya kan? Aku pun nggak kenal abang ini siapa. Dia pun Dia pun nggak kenal aku siapa. Atau mungkin dia pikir aku seseorang yang dia kenal. Iya. Iya kan? Duit 100.000 kan waktu ini aku SMP. Itu kan besar pikirku kan. Kenapa aku harus nurut pikirku kan?
Modal kan udah kupegang ya kan. Iya. Tinggal perjudian aja apakah Iya, dia iya. kenal atau enggak pikirku Iya, kan. iya, iya. Pikirku, kalaupun ku beli ini beli tua buat mabuk-mabuk. Nggak bagus. Nggak bagus juga pikirku. Ya udah di tengah jalan udah mau dekat lapor tua, belok lagi lah aku pulang ke rumah. Duitnya? Duitnya buatku lah. Nggak jadi kau beli. Nggak jadi. Nggak jadi kau beli. Nggak jadi. Sejak saat itu sampai sekarang nggak pernah lagi aku ke kuburan Cina. Kok tahu sampai sekarang abang itu masih nungguin? Masih ngechat. Mana lah tua Sampai aku ini. sekarang masih haus dia nunggu tua itu. Iya. Niat mau mabuk kok lila 100.000. Itulah habis itu dia baru mikir, aduh betul kata Allah. Nggak bagus mabuk kan. Kau bayangkan, tua waktu itu seteko paling 17-18 ribu. Dikasihnya 100.000 kan. Iya, Tapi pas pulang kok duitmu itu berbentuk duit. jangan-jangan jadi daun. Aduh betul. Ya kan? Sama. Tapi aku Sama. pintar. Nah. Itu balik langsung ku belikan ke warung. Oh, Jadi- kan disimpan. Iya, iya, Padahal pikiran abang itu mau ngasih Beni nanti kalau udah balik Iya. dia aku kasih lah 55 ribu. Iya. Beni nggak ada otaknya. Daripada goceng mending 100. Iya. Serakah emang anjing. Entah pun dia dibayar bersih. Semenjak saat itu kok balik-balik lagi nggak pernah berani. Nggak pernah lagi Takut aku jumpa berani. abang itu kan? Iya, takut. Bukan karena takut hantu kan? Entah abang itu meninggal ya kan, dihantui kok, mana duit cepekku katanya. Tapi waktu apa namanya, waktu kau jual ke beliin ke ibu itu juga nggak masih tetap jadi duit kan, nggak jadi Tahu daun lah kan. urusan dia lah. Yang penting aku udah dapat kembalian. Dia tuh nggak pernah cerita-cerita hantu itu yang ada orang tukang beca Iya. dianterin cewek nih, anter cewek waktu jalan-jalan nggak lama dikasih duitnya daun Betul. akhirnya. Ya, sering di film horor juga sering Iya. adegan gitu ya kan. Akhirnya terbang, marah tuh tukang becanya. Oh, kuntilanak kok gitu. Kuntilanaknya nggak senang balik, daripada kau tukang beca. Ini udah lawa-lawa lapo ini. Ini lawa-lawa lapo ini. Serius, Ini lawa-lawa lapo. Itu kan beca. Sama kayak angkot setan. Iya. Angkot setan. Kayak mana tuh kalau ke setan? Malam-malam adanya dikasih kembalian, dikasih duit, nggak dikasih kembalian. Oh, dasar angkot setan. Gitu. Nanti aja kita bikin episode agak lain street joke. Agak lain kodian. Agak lain kodian. Banyak kali soalnya kan. Kalau kuburan di rumahku itu adalah kuburan di mana kuburannya itu dua sisi. Tengahnya itu adalah jalan untuk sekolah sebenarnya. Di dalam itu ada sekolah. Nah, kuburan ini adalah tempat paling dekat dari rumah dukun AS. Kuburan kami ini. Seram kali anjing. Nggak, tapi serius, Be. Seram kali. Jadi kalau dukun AS melakukan aksinya, dia melewati kuburan-kuburan itu. ini untuk ke kebun tebu itu. Begitu. Nah, jadi setelah kejadian dukun AS, kuburan kami ini angkernya naujubillah. Jadinya. Awal-awalnya tuh kayak biasa, Biasa aja. gitu. Jadi sebenarnya gelap, tapi kami ya biasa, Biasa aja aja. main-main walaupun gelap. Cuman setelah ada kejadian dukun AS tuh jadi kayak Seram. jadi seram lah, jadi mencekam. sangat menakutkan. Bahkan ada beberapa gosip kalau misalnya di kuburan itu tempat ada juga mayat yang dikubur sama dukun AS di situ gitu. Jadi kami agak scary lah bahasanya untuk main-main lagi ke situ gitu. Jadi bahkan kalau misalnya kan kalau di Islam tuh ada yang istilahnya apa? Kuburan yang apa namanya, kalau masuk kuburan harus buka sendal. Pulang Mitos-mitos lah ya, mitos. Tapi itu memang betul katanya itu. Emang berarti ada aturan-aturan lah. aturan-aturan gitu. Jadi kami kalau main-main di situ awalnya tetap buka sendal, tapi main-main nginjek-nginjek nisan gitu-gitu. Udah gila kau. Namanya waktu kau pikir kecil. kalau kau injak pakai sendal marah. Buka sendal, nggak pakai sendal kok nggak ada. Gak apa-apa namanya masih kecil kan. Jadi waktu itu kuburan tempat kami ini bukan kuburan orang kaya lah. Beberapa pun ada yang udah di keramik, sama ada yang kayak cuman papannya aja. Papan nisan aja. Papan nisan. Bukan iya, papan iya. nisan pun, cuman papan pertama itu aja. Ya itu tetap nisan namanya. Iyalah. Iya, ada yang batu, ada yang papan. Iya, nisan nggak harus gitu. batu. Kalau dia nyanyi Nissan Sabian. I love you so Itu much. Aldi Taher. Nah, jadi kalau kuburan kami itu termasuk yang itulah rata-rata banyak yang cuman itu aja lah, tanah aja gitu. Jadi kadang-kadang nggak ada pembatasnya. Kadang-kadang kok nggak Tapi pernah masih tahu. membelendung dia kan. Iya, ada yang membelendung, tapi ada yang udah ini juga kan. Udah rata. Udah terlalu rata. Nah, itu nih pernah aku kejadian lagi makamin
tetangga kami meninggal. Tetangga kami meninggal. Cuman kan kadang-kadang kalau misalnya ada orang meninggal tuh yang mau ngangkat si kerenda kan Kerenda kan iya. banyak. Rame. banyak kali dan rame kali. Yang mau. Yang mau. Kenapa orang rebutan ya? Karena itu kalau pahala, Ben. Oh, pahala. Dan Iya, mengantarkan kan. Dan, Iya, iya, iya. dan kita termasuk ngelihat orangnya juga. Kalau misalnya Ada aturan kan harus ada keluarga gitu kan? iya, harus ada keluarga dan ada kerabat lah. Kalau misalnya teman dekat, kayaknya semua banyak tuh yang mau Iya, ngangkat. iya, iya. Cuma kalau nggak ada yang deket tuh berangkat sendiri biasanya. Pakai Gojek. Di gosen. Enggak dong. Enggak dong. Nah, rame ngantor gitu. Ini kalau nggak salah tuh waktu itu agak anak lajang nggak terlalu tua, jadi rame anak lajang tuh ikut makamin Iya. gitu, ikut makamin kan. Nah, aku waktu itu kayak random aja sebenarnya ikut nganter tapi ikut ngebumiin nggak ya kan ada yang nyampe Ikut terus ngelihat pulang. sampai ngeliat. dimasukkan Iya, nggak ya gitu. Iya, kadang-kadang nih ya tukang gali kubur itu tingkahnya random tau. Ada yang dicobain dulu, dibecandain. Iya. Oh, sebelum datang. gitu. Nanti nelpon minta kopi lah, minta inilah. Kalau nggak kututup nih ya, gitu-gitu. Bercanda-bercanda. Kayak misalnya ada keluarga yang ini datang, kirim kopi lah gitu, telepon. Kalau nggak ada kopi nih, nggak kututup nih ya, gitu. Jadi nggak ditutup kuburannya. Bercanda. Emang gak ditungguin? Iya ditungguin, cuman kan bercanda kan tetap dia yang nutupin juga kan. Enggak kan maksudnya dikubur nih masuk. mm. Ya kan keluarga nungguin ditutup kan? Tidak, sebelum. Jadi kan ada orang meninggal. Ah. Kabarin Pak itu tuh, Pak Bendot misalnya. Suruh gali kuburan. Nah, udah gali Terus? lama kan sebelum dia nyampe kan orang tuh nunggu dulu pasti. Iya. Itulah Kirimlah minta kopi. kirimlah rokok. Kalau nggak ntar gitu. ditutup lagi gitu. Oh, kalau enggak masuk belum masuk ditutup lagi. Iya. Nah, habis jadi rame tuh Pak Bendot. Pak Bendot, gini. Pak Bendot lagi namanya. Pak Bandot namanya. Panggilnya Pak Bandot. Pak, ini tutup dah. Lagi pas kami ngangkat gitu mengarahkan untuk kan kerenda ditaruh Di samping di kuburan samping kan. kuburan ya kan ditaruh. Kan semua pada chaos tuh, pada Iya. masuk Ya karena itu iya. posisinya harus dimasukin miring Betul lah apa. gitu-gitu kan, gitu-gitu. Aku mundur, keinjak ku kuburan, gue pikir. Kuburan anak-anak. Jeblos. Kakiku jeblos ke dalam kuburan anak-anak. Karena itu udah rata sama tanah dan gak ada nisannya. Aku deg-degan sumpah karena Kau tahu itu kuburan anak-anak dari mana? pendek wah. Oh. Jarak antar kayu ke kayu Bisa aja juga orang udah dewasa tapi pendek juga ada. bisa. Iya dong. Nah itu kuburan anak-anak. Karena aku jeblosnya itu kaki kanan tapi jauh gitu menyimpang. Jebrot gitu. Aku pikir, weh kuburan awas gitu. Oh, yang lainnya ada. Nah, sini ada, kuburan gitu. Keinjek kok pikir. Sampai dalam tuh ada yang teriak, aduh bang sakit gitu. Enggak dong. Geser lah sikit. Bang ini jempol kok keinjek.